Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dari kelas 9I, nomor absen 9, Mapel Bahasa Indonesia. Hari ini kita bakal membaca nyaring dari tugas video kali ini, yang memang akan disampaikan dengan saya sendiri ya, pastinya bukan dengan orang lain, karena tugas video kali ini memang benar-benar santai banget guys. Jadi selamat menonton untuk apa yang saya sampaikan sekarang di dongeng kali ini. Dah. Putri Newi Gading ini itu tuh berasal cerita dari Aceh. Jadi akan saya sampaikan di video kali ini untuk membaca nyaring. Langsung aja kita dengarkan cerita yang saya akan sampaikan di video kali ini. Putri Newi Gading. Alkisah. Dahulu di negeri Alas, termasuk wilayah Nangro Aceh Darussalam, ada seorang raja yang bijaksana dan dicintai rakyatnya. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana. Sehari-hari pikirannya dicurahkan untuk memajukan negeri dan kemakmuran rakyatnya. Namun sang raja tidak mempunyai putra. Mereka sedih atas nasihat orang pintar raja dan permaisuri, kemudian tekun berdoa sambil berpuasa. Beberapa bukan kemudian permaisuri mengandung. Setelah sampai waktunya, permaisuri melahirkan anak laki-laki yang bernama Amat Mude. Belum genap setahun, umur Amat Mude, ayahnya meninggal dunia. Karena Amat Mude masih bayi, maka sang raja atau paman Amat Mude diangkat menjadi raja sementara. Takji itu bernama Raja Muda. Setelah diangkat menjadi raja, ia malah bertindak kejam kepada Amat Mude dan ibunya. Mereka diasingkan ke sebuah hutan terpencil. Raja Muda ingin menguasai sepenuhnya kerajaan yang sesungguhnya menjadi hak Amat Mude. Walau dibuang jauh dari istana, permaisuri tidak mengeluh. Ia terima cobaan berat itu dengan sabar dan tabah. Ia membesarkan Amat Mude dengan penuh kasih sayang. Tahun demi tahun berlalu. Tak terasa, Amat Mude tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tampan. Amat Mude suka memancing ikan di sungai. Pada suatu hari, permaisuri dan Amat Mude pergi ke sebuah desa di pinggir hutan untuk menjual ikan. Tanpa disangka, ia bertemu dengan saudagar kaya. Ternyata ia bekas sahabat suaminya dulu. Dialog yang disampaikan di cerita ini yaitu, mengapa Tuan Putri dan putra mahkota berada di tempat ini? Tanya saudagar di keheranan. Itu keheranan. Permaisuri menceritakan semua kejadian yang telah menimpanya. Mendengar hal itu, sang saudagar segera mengajak mereka ke rumahnya dan membeli semua ikannya. Setibanya di rumah, saudagar itu menyuruh istrinya segera memasak ikan tersebut. Ketika sedang memotong perut ikan, sang istri merasa heran karena dari perut ikan itu keluar telur ikan yang berupa emas murni. Kemudian butiran emas itu dijual ke pasar oleh istri saudagar. Uangnya ia gunakan untuk membangun rumah permaisuri dan putranya. Sejak saat itu, permaisuri dan Amat Mude telah berubah menjadi orang kaya berkat telur-telur emas dari ikan. Cerita tentang kekayaan permaisuri dan putranya sampai ke telinga Raja Muda. Pada suatu hari, Raja Muda memanggil Amat Mude ke istana. Uangnya
ia gunakan untuk membangun rumah permaisuri dan putranya. Sejak saat itu, permaisuri dan Arnat Mude telah berubah menjadi orang kaya berkat telur-telur emas dari ikan. Cerita tentang kekayaan permaisuri dan putranya sampai ke telinga Raja Muda. Pada suatu hari, Raja Muda memanggil Ahmad Mude ke istana. Ia memerintahkan Ahmad Mude memetik kelapa gading untuk mengobati penyakit istri Raja Muda. Di sebuah pulau yang terletak di tengah laut. Konon, lautan di sekitar pulau itu dihuni oleh binatang-binatang buas. Siapapun yang melewati lautan itu pasti akan celaka. Raja Muda mengancam Ahmad Mude jika tidak berhasil, ia akan dihukum mati. Tapi Ahmad Mude tak peduli dengan ancaman itu. Niatnya tulus hendak menolong istri Raja Muda. Ia pun segera berangkat meninggalkan istana. Setibanya di pantai, ia duduk termenung. Tiba-tiba muncul di hadapannya seekor ikan besar bernama Silenggang Raye, didampingi oleh Raja Buaya dan seekor naga besar. Singkat cerita, Ahmad Mude telah menemukan pohon kelapa gading dengan bantuan Silenggang Raye, Raja Buaya, dan seekor naga. Selanjutnya, Ahmad Mude memanjat pohon. Ketika sedang memetik buah kelapa gading, tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan. Siapapun yang berhasil memetik buah kelapa gading itu, dia akan menjadi suamiku. Siapakah engkau? Tanya Ahmad Mude. Aku Putri Newir Gading, jawabnya suara dari pohon kelapa. Ahmad Mude cepat-cepat memetik kelapa gading. Setelah turun dari atas pohon kelapa, alangkah takjubnya Ahmad Mude melihat kecantikan Putri Newir Gading. Akhirnya, Ahmad Mude pun mengajak sang putri pulang ke rumahnya untuk dipersunting. Setelah menikah, Ahmad Mude beserta istrinya dan ibunya berangkat ke istana untuk menyerahkan buah kelapa gading. Kedatangan Ahmad Mude membuat Raja Muda terheran-heran. Orang yang berhasil melewati rintangan di Pulau Angker pastilah orang sakti. Ia tidak mau main-main lagi. Kini tidak alasan untuk menghukum mati keponakannya itu. Akhirnya Raja Muda sadar akan kesalahannya. Ia memohon maaf kepada permaisuri dan Ahmad Mude. Beberapa hari kemudian, Ahmad Mude dinobatkan menjadi Raja Negeri Alas. Ketika musibah yang terjadi, diperlukan kesabaran dan ketabahan, dan dengan bekerja keras, kita akan sampai pada perbaikan hasil. Tamat dari cerita Putri Newir Gading yang sudah saya sampaikan di video kali ini. Dan jangan lupa, kita selalu mengambil hikmah dan amanat dari cerita Putri Newir Gading. Dari video kali ini, saya pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas kesalahan yang saya sampaikan tadi. Bye.